Hai, udah lama nggak bikin video tutorial. Jadi kali ini saya mau bikin video tutorial sedikit tentang dinamo. Ini dinamo apa sudah pada tahu, ini ada dinamo servo. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau saya itu pakai winchnya pakai servo, gitu malah pakai double seperti yang ada di video ini. Nah, dinamonya itu ini. Jadi dinamo apa, biarpun servo saya udah saya bikin double buat winch, itu bukan tanpa kelemahan, ada kelemahannya juga. Kelemahannya salah satunya ya ada di motornya ini gampang gampang apa ya, stall gitu. Kalau stall tuh udah langsung angus itu, jadi cuma tahan 1 sampai 2 detik. Kalau misalkan lagi narik gitu, terus tiba-tiba nariknya tuh berhenti sampai nyangkut gitu kan, nah itu cuma 1 sampai 2 detik pasti langsung kebakar motornya gitu. Dan saya udah ngalamin 2 kali, akhirnya saya punya solusi sedikit yang sejauh ini bermanfaat, makanya saya mau bagiin buat teman-teman semua. Jadi gimana caranya buat gantiin motor ini dengan ini? Tentunya bukan motor yang diganti, tapi brusnya yang bakal kita ganti. Apa bisa? Saya sih udah nyari di YouTube ya tutorialnya, cuman nggak nemu. Ya mudah-mudahan ini yang pertama. Jadi cekidot, kita bongkar. Oke, yang harus kita bongkar yang pertama adalah ini. Ini adalah dinamo servonya. Jadi dia kelemannya itu cuma ada di bagian ininya aja. Jadi kita pelan-pelan nanti bakalan kita buka. Setelah dibuka, dalamnya tuh kayak gini, kalian bisa lihat. Brusnya itu cuma pakai apa ya, kayak plat tipis gitu tuh. Jadinya ya gimana nggak gampang kebakar. Jadi yang udah pernah saya bongkar ya, mau servonya apapun, kalau masih pakai dinamo kayak gini, mau servo dari yang harga 50.000 sampai yang 500.000, kalau dinamonya sama kayak gini, dalamnya tuh brusnya bakalan sama kayak gini tuh. Dia cuma serpihan apa ya, cuma selembar gitu, tapi dan selembar pun dipotong-potong lagi. Jadi ya brusnya kayak begini, jadi gimana nggak mau cepat angus, gimana kalau stall pasti langsung kalah itu. Jadi ini yang bakal kita ganti. Ups. Bagian kedua yang harus kita copot adalah di ininya nih, pinion nih. Nah ini agak sedikit tricky juga. Buat teman-teman yang baru pertama pasti bakalan luka si bagian giginya, tapi kalau udah nyobain sekali sih kayaknya harusnya bisa. Pokoknya pakai obeng yang paling kecil aja, yang paling tajam. Ini tuh diungkit aja di bagian bawahnya sini. Oke, berhasil dicopot. Mudah-mudahan bisa fokus. Lihat, masih dalam kondisi utuh. Ada sedikit luka tapi nggak sampai hancur giginya. Ini bisa dipakai. Kenapa itu harus dicopot? Ya karena nanti pemasangannya yang ribet. Lihat, ini udah kayak gini ya, karena gimana ya namanya, dinamo dikena lumpur. Yang penting selagi fisik di dalam ininya masih oke, nggak ada yang konslet, nggak ada yang kebakar, ya tuh harusnya sih nggak ada masalah. Ini motor winch tuh kayak gini, motor servo. Nah selanjutnya buat ngeganti brus yang ini tuh kan nggak ada jualannya ya, jadi mau nggak mau harus kita ngakalin. Solusi dari saya pakai brus yang ini. Jadi kita tes dulu. Ini dinamo Tamiya biasa. Masih nyala, masih bagus. Jadi karena ini motor nggak dipakai lagi, saya bongkar aja dinamonya brusnya. Sebetulnya brus ini juga ada beliannya. Ini kayak gini nih. Nah ini tuh brus Tamiya, harganya 10.000 apa berapa, 15.000 gitu loh. Di toko itu ada, tapi ini punya saya habis, tinggal satu pun brusnya tinggal sebelah lagi. Kita hanya butuh satu sebetulnya, satu ini.
Jadi ini tuh isinya berapa ya, 15 atau 10 gitu, pokoknya murah lah, 1000-an pokoknya satu. Jadi karena ini tinggal satu, jadi kita pakai aja yang ini, kita bongkar. Ada di toko online kok kalau mau beli. Nah ini kan masih utuh tuh, baru kepake sedikit, jadi kita copot aja. Oke, hal selanjutnya yang harus kita bongkar adalah nyopot si brus lamanya. Ini agak susah, ini harus disolder. Harus disolder penuh dengan kesabaran. Pokoknya nyopot ini susah banget. Nah, ya bentuk brusnya kayak gini tuh, jadi dia bentuknya L. Selanjutnya masang brus ini. Brus ini tuh kan beda ya, kayak gini nih. Dia bentuknya L, sedangkan yang ini nih kalau dilurusin ya sebetulnya cuma lurus aja, cuma lurus. Nah ini yang harus kita akalin gimana caranya masukin ini ke sini. Cuman sebelum itu kita solder dulu biar lebih kuat, karena si kalau brus Tamiya itu di bagian belakangnya. Nah si bagian belakangnya ini tuh dia cuma kayak di apa ya, dijepit aja. Nah tuh kalian bisa lihat, jadi bagian ininya harus di solder. Kita solder dulu. Mungkin nyangkut. Nah kayak gini. Ini bagian belakang, ini bagian depannya tetap masih utuh. Aduh kameranya, maaf ya kalau kameranya kurang mau fokus, malum ini syutingnya malam, mau nonton final UCL tuh. Oke. Nah sekarang gimana cara pemasangannya ke sini? Pemasangannya ke sini, karena tadi kalau yang aslinya itu bentuknya L, jadi kita harus tekuk bagian ini. Ini ada dua bagian. Ini yang nggak boleh salah nih. Jadi ini tuh ada bagian kuningan, ada bagian kayak kupernya gitu, perunggunya. Nah untuk di bagian yang depan sini, yang dekat ke brusnya, ini nggak bisa ditekuk nih. Yang ini kalau ditekuk pasti patah. Nah yang kalian tekuk itu bagian yang ini ke belakang. Ini yang bakal kita bentuk huruf L, jadi dia akan ditekuk ke sini. Jadi dibikin huruf L, tahu kan lah ya. Pokoknya dibentuk huruf L, ditekuk. Bagian sisinya jangan kebalik, nanti dicek dulu satu-satu. Oke, pokoknya yang penting jangan ditekuk di bagian yang ini. Kalau bagian yang ini pasti patah, kalau yang ini enggak. Yang kuningan ini enggak, kalau yang perunggu ini pasti patah. Kita coba tekuk. Mudah-mudahan berhasil karena cuma tinggal 3 lagi nih. Nah, setelah ditekuk hasilnya kayak gini. Tuh, jadi ditekuk di bagian yang tadi bentuk-bentuk ada geriginya kan, ditekuknya berarti ke luar ya, ke arah luar brus. Tuh di bagian ininya ditekuk, jadinya bentuknya L karena yang sebelah sininya juga L. Oke, kita lakuin ke yang satunya lagi. Oke, sekarang kita langsung ke pemasangannya. Masangnya aduh agak susah posisi kamera saya ya. Jadi masukin ininya ke sini. Jadi saya ngelakuin ini semua, ngebongkar itu nggak perlu alat khusus karena sekali lagi saya bukan bengkel, jadi saya cuma pakai alat seadanya. Jadi kalian pun yang di rumah yang punya alat seadanya, yang penting ada tang, obeng kecil, solder, harusnya bisa juga ngelakuin ini. Jadi bukan alasan harus bengkel terus yang ngelakuin.
Di rumah pun yang demen ngoprek, yang punya alat paling gak obeng, kecil, tang, sama solder, ya udah bisa ganti brus kayak gini. Nah teman-teman, jadi kayak gini setelah dipasang, kalian bisa lihat, mudah-mudahan jelas tuh. Jadi brusnya gede, posisinya ditekuk, dan ini bagian belakangnya cuma nongol segini. Ya is oke lah, ini masih bisa disolder kan gitu. Nah ini kalau dipasang motornya jadi kurang lebih gini angkurnya tuh. Dia bakalan dengan sempurna nempel di arang yang ini nih, di apa sih kalau kita bilang mah pala babinya nih, yang ini nih. Teman-teman harus perhatiin, pokoknya memang susah. Pokoknya bagian tersusah itu nekuk ini dan masang ini. Harus perhatiin, ini harus bisa bergerak. Jadi dia nggak boleh nyangkut. Kalau misalkan terlalu bawah, dicongkel dikit aja ke atas, biar nggak terlalu mendem. Gitu ya, baru kita pasang. Urutan pemasangannya, pasangnya di sini dulu, karena ini kan udah gede nih brusnya. Jadi kalau misalkan nggak dicopot si pinionnya, bakalan susah masuknya, karena ini udah ngepres banget brusnya tuh, ya kan. Ini kan udah pas banget. Nah, baru kita pasang tutupnya. Tutupnya pun ntar dulu kita bersihin sedikit. Wah, kotor juga ya ini, banyak lumpur. Sebentar ya, saya bersihin dulu. Ya, mendingan lah dikit. Kita pasangnya dah. Setelah masuk, bisa ditekuk lagi si besinya. Apakah ini bakal lepas? Yang udah saya coba sih enggak. Cuman kalau saya biasanya pinggiran si ininya saya kasih Alteco lagi nih. Tapi sebelum dikasih Alteco, kita cobain dulu nyala apa enggak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kedengeran tuh. Kedengeran kan? Oke, menyala dengan baik. Nah, untuk masang pinionnya pun sama. Masang pinion jangan sampai kebalik ya. Dia ada coakannya kok dikit. Pokoknya yang tadinya di bawah harus kembali di bawah, jangan dibalik. Dan masukin harus satu kali tekan. Jadi jangan sih tuh, lihat pinionnya masih utuh, belakangnya oke lah. Kita kasih Alteco sedikit. Oke, kita tunggu kering sebentar. Jadi gitu aja buat video tutorial kali ini, pemasangan motor servo. Jadi kalau misalkan yang pakai winchnya servo, nah
punya saya itu kan dua-duanya udah saya ganti pakai ginian semua, dan sampai sekarang sih belum pernah ada masalah lagi. Karena kalau udah diganti pakai ini tenaganya jadi lebih kencang satu, yang kedua itu kalau misalkan stuck yang tadi saya bilang, kalau narik itu kalau pakai ini saya udah pernah nyoba sampai angus itu sekitar 5-7 detik, jadi masih sempet ketahuan lah gitu. Karena saya kan remote saya juga udah saya upgrade juga biar ketahuan kalau misalkan gak sengaja kepencet gitu, saya kasih lampu. Jadinya alhamdulillah sih selama saya udah ganti ini belum pernah lagi macet, belum pernah lagi mati karena stall gitu. Kalau macet mungkin pasti masuk lumpur lah atau apa gitu loh. Cuman kalau misalkan mati karena stall sejauh ini belum. Jadi ini udah bisa kedengaran suaranya. Berhenti, menyala. Oke, gitu aja tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat. Buat yang mau nyobain silahkan. Buat teman-teman yang mau ngupload lagi dengan tutorial yang sama, mohon dicantumkan kalau nonton dari saya dulu gitu ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi makasih udah nonton. Sampai ketemu di jalan-jalan kita selanjutnya. Salam RC Overland Indonesia. Bye.